nama saya Bima Prakoso. Saya tidak pernah menyukai drama yang emosional. Ayah saya pernah berkata bahwa emosi adalah belenggu. Beliau adalah Bapak Hartono Wijaya, seorang pria tangguh yang membangun perusahaannya dari nol hingga menjadi benteng yang tak tertembus. Ayah adalah pria yang pendiam dan tajam. Saya menyerap semua yang diajarkannya dalam diam dan secara menyeluruh, meskipun dalam hati saya bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti dia. Jika 10 tahun yang lalu seseorang bertanya apakah saya percaya pada takdir, saya akan menjawab tidak. Tetapi sekarang, saya sedang berjalan menuju badai yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Dan dalam beberapa cara yang aneh, saya hampir percaya bahwa ayah saya mungkin telah meramalkan semua ini. Saya bertemu Riana Sari di awal usia 20-an. Dia penuh dengan kehidupan dan kehangatan, dan saya bangga menjadi pria yang berdiri di sampingnya. Kami dikaruniai seorang putri, Kirana. Saya mencurahkan waktu dan sumber daya untuk keluarga saya, berusaha menjadi suami dan ayah yang baik menurut versi saya, meskipun gemas sosok ayah saya selalu mengintai dalam diri saya. 25 tahun pernikahan adalah waktu yang sangat lama. Penuh dengan pertengkaran, perdamaian, dan rutinitas yang berulang. Saya tidak tahu betapa cepatnya rasa aman bisa hilang, dan betapa hancurnya sebuah ilusi ketika saya menyadari bahwa semuanya adalah kebohongan. Mungkin saya hanya selangkah lagi dari kehilangan semua yang saya yakini berharga. Semuanya dimulai pada hari yang biasa, tidak berbeda dari hari-hari lainnya. 27 Agustus, saya ingat hari itu dengan jelas. Udara terasa panas dan matahari memanggang kota tanpa ampun, tetapi suasana di kantor saya cukup sejuk. Saya menyelesaikan beberapa kesepakatan, mengakhiri rapat lebih awal, dan pulang ke rumah untuk memberi kejutan pada Riana. Tanggal 1 September adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-25. Saya berpikir untuk merencanakan perjalanan singkat ke suatu tempat yang bagus. Saya tidak tahu bahwa saya sedang berjalan menuju konfrontasi yang akan menghancurkan hidup saya. Ketika saya masuk ke dapur, saya melihat mereka. Riana berdiri di dekat meja dapur, dan Kirana duduk di meja makan. Mereka belum mengatakan apa-apa, tetapi mereka tampak seperti orang yang telah menyiapkan pidato. Saya meletakkan tas kerja saya dan menyapa dengan santai, bertanya ada apa. Riana menunjuk ke sebuah kursi. Mas Bima, duduklah, katanya. Mata Kirana bergerak di antara kami berdua, dengan tatapan yang hampir penuh kemenangan. Ayah, kita perlu bicara. Saya duduk di kursi, menyandarkan siku di meja makan, sebuah postur yang dipaksakan untuk terlihat tenang. Ya, kata saya, memandang bergantian ke wajah mereka. Aku mendengarkan. Riana menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut namun tegas, 5 hari lagi adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-25, Mas. Dia berhenti sejenak, aku butuh perubahan. Aku terus memikirkan apa yang kuinginkan dalam hidup. Tentu saja, ini adalah tahun-tahun yang baik. Tapi aku ingin kesempatan untuk menjelajahi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain? Apa maksudmu? Suara saya terdengar anehnya tenang. Kirana menyela, Mama ingin open marriage, pernikahan terbuka. Ada nada gembira dalam suaranya, dan menurutku itu ide yang sangat bagus. Semua orang melakukannya sekarang, Ayah, apa pentingnya fisik? Yang penting adalah saling percaya. Saya menoleh ke putri saya. Kalimat terakhir itu, tentang kepercayaan, terdengar hampir seperti sebuah penghinaan. Kau bilang semua pasangan modern melakukannya sekarang, benarkah? Dia mengangguk seolah-olah dia adalah seorang ahli di bidang itu. Ayah terlalu kuno. Cinta zaman sekarang bukan tentang terikat secara fisik hanya pada satu orang. Jika kita benar-benar saling mencintai, kita harus saling membebaskan. Kemarahan yang sunyi membara di dalam diri saya, tetapi saya mempertahankan ekspresi datar. Saya mengalihkan pandangan saya kembali ke istri saya. Kau juga berpikir begitu? Dia menggigit bibirnya, mengalihkan pandangannya dari meja. Mas Bima, aku hanya butuh perubahan. Bukannya aku tidak bahagia. Aku hanya bosan dengan kehidupan ini. Melakukan hal yang sama setiap hari, tidur dengan pria yang sama. Aku ingin sesuatu yang baru.
Sesuatu dalam dada saya terasa melilit ketika dia mengatakannya tanpa sedikit pun rasa hormat. Dorongan untuk berdiri dan pergi begitu kuat, tetapi saya tetap duduk tak bergerak. Saya mengetuk-ngetukkan jari di atas meja, kebiasaan lama dari masa-masa saya di Kopassus. Hitung, bernapas, jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Setelah hening sejenak, saya berkata, jadi, ini rencanamu. Kau akan bertemu dengan pria lain, dan aku harus melakukan apa? Duduk di rumah dan melambaikan tangan saat kau pergi berkencan dengan pria lain? Kirana mencibir. Jangan terlalu dramatis, ayah. Ayah juga bisa berkencan. Tidak ada yang melarang. Sejujurnya, mungkin akan sedikit sulit bagi ayah, tapi terimalah saja bahwa zaman telah berubah. Mungkin ayah perlu aplikasi kencan atau semacamnya. Yah, ayah akan menemukan caranya sendiri. Mereka mulai terkekeh seolah-olah saya adalah bahan lelucon di acara bincang-bincang tengah malam. Saya menyatukan kedua tangan saya, menghela napas, dan bertanya, apakah sudah ada seseorang yang kau pikirkan, Riana? Dia ragu-ragu sejenak. Daniel Suryo, katanya pelan. Pemilik restoran mewah di Senopati itu. Kirana mencondongkan tubuh ke depan dengan gembira. Wow, Ma, seleramu bagus juga. Dia sangat tampan. Baguslah. Sesuatu di dalam diri saya menegang. Daniel Suryo. Tentu saja. Saya telah menjamu banyak mitra bisnis di restorannya. Sekarang, sepertinya dia juga telah mengulurkan tangannya pada istri saya. Namun, suara saya tetap terdengar tenang. Kalian berdua telah merencanakan ini dengan baik. Saya menoleh ke Kirana. Jadi, kau tidak masalah jika pria bernama Daniel Suryo ini berkencan dengan ibumu? Dia tersenyum cerah. Tentu saja. Jangan kolot begitu, ayah. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi dan bangkit dari kursi. Keheningan menyelimuti ruangan saat saya berjalan ke wastafel. Mereka tampak bingung dengan ketenangan saya. Riana, kata saya akhirnya, ini bukan masalah sepele. Kau tahu itu, kan? Dia mengangguk, tetapi rahangnya mengeras. Aku tidak pernah seyakin ini. Saya menutup keran. Baiklah. Aku setuju. Mereka membeku. Kirana menyeringai seolah-olah saya baru saja memberinya hadiah. Benarkah? Ayah setuju dengan pernikahan terbuka? Ya, kata saya. Dengan satu syarat. Tidak boleh ada syarat. Sela Kirana dengan ketus, melipat tangannya. Itu namanya mengontrol. Syaratnya aku yang tentukan, potong saya, menatap mereka berdua. Rumah ini milikku. Berkat perjanjian pranikah yang dipaksakan ayahku, semuanya atas namaku. Kalian berdua menginginkan hubungan terbuka? Baiklah. Tapi aku yang akan menetapkan aturan dasar tentang bagaimana kita akan hidup di properti milikku. Jika itu tidak bisa diterima, maka kalian harus mencari rumah lain, dan kehidupan lain. Mengerti? Mata Riana membelalak. Secercah kegelisahan melintas di wajahnya. Kirana mencoba menepisnya dengan tawa. Ayah, secara hukum ibu punya hak setengah atas aset bersama. Tetapi Riana mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Cukup, Kirana, suaranya rendah. Ayahmu benar. Kita menandatangani perjanjian pranikah. Rumah ini miliknya. Saya bisa merasakan sikap sok berani Kirana mulai runtuh. Tapi ayah tidak akan mengusir kita begitu saja. Kan, ayah? Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya membiarkan mereka merenungkan kemungkinan itu dan berjalan keluar. Malam itu, saya menguping pembicaraan mereka di luar pintu dapur. Kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Saya mendengar Kirana berbisik, lihat, Ma, ayah tidak akan pernah mengusir Mama. Dia hanya menggertak. Mama adalah cinta dalam hidupnya. Suara Riana tidak terdengar yakin. Kau tidak mengenal ayahmu, katanya pelan. Ketika terpojok, dia bisa menjadi sangat dingin dan kejam. Apakah kau tahu dia mantan anggota Kopassus? Apa yang dia alami di Timor Leste? Aku hanya tahu setengahnya, dan itu sudah cukup menakutkan. Kirana mendengus. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya orang tua pemarah yang akan segera menerima kenyataan. Lihat saja nanti. Pada saat itu, yang terpikir oleh saya hanyalah betapa mereka tidak tahu apa-apa. Selama dinas militer,
Saya telah menemukan kegelapan dalam diri saya, sesuatu yang dingin dan terorganisir. Saya telah mencoba menguburnya di bawah setelan jas dan dasi, tetapi mereka baru saja menyalakan sumbunya. Saya mundur ke lantai atas, membiarkan ketegangan menyelimuti rumah. Tantangan telah dilontarkan. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa jika Anda memprovokasi seorang pria yang terpojok, Anda sebaiknya bersiap-siap. Keesokan harinya, saya mengunjungi Tio Prasetyo, pengacara yang telah menangani urusan saya sejak kuliah. Dia adalah pengacara paling tajam yang pernah saya temui. Saya telah sering menceritakan isi hati saya kepadanya, dan saya tahu dia akan menikmati permintaan yang rumit ini. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya menginginkan perjanjian pasca nikah untuk mencegah klaim aset dari Riana di masa depan, dia bertanya terus terang, "Mengapa tidak langsung gugat cerai saja? Terlalu sederhana," kata saya. "Aku ingin melihat sejauh mana permainan ini akan berjalan. Aku ingin mereka merasakan konsekuensi dari permintaan pernikahan terbuka mereka, alih-alih aku hanya diam dan menurut seperti anak domba." Dia menyeringai. "Kau lebih sinis dari ayahmu." "Baiklah. Mari kita lihat syarat-syaratnya." Saya membeberkan rencana saya. Perjanjian pasca nikah yang kokoh yang menetapkan hak properti, disposisi aset, tes penyakit menular seksual, PMS, secara berkala, klausul pembebasan tanggung jawab untuk setiap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dan larangan bagi pasangan di luar nikah untuk memasuki rumah. Saat Tio membacanya, dia bersiul pelan. "Ini sama saja dengan mencekik leher mereka, kawan." Saya teringat wajah pendiam ayah saya. "Aku hanya menetapkan batasan yang mereka inginkan," kata saya. "Membawa mereka kembali ke dunia nyata." 2 hari kemudian, kami berkumpul di kantor Tio. Saya, Riana, Kirana, dan pengacara baru Riana, seorang wanita tinggi dan elegan bernama Shinta. Ekspresi tegang Shinta menjadi semakin serius saat dia membalik setiap halaman perjanjian. Ketika sampai di bagian akhir, dia meletakkan dokumen itu di atas meja dengan suara keras. "Perjanjian ini," Shinta memulai dengan dingin, menyatakan bahwa jika Ibu Riana Sari mengajukan gugatan cerai selama perjanjian pernikahan terbuka ini berlaku, beliau melepaskan semua hak atas tunjangan atau nafkah pasangan. Beliau tidak dapat menuntut rumah, tidak dapat menuntut bagian dalam bisnis, dan dilarang membawa pasangan manapun, termasuk Bapak Daniel Suryo, ke dalam rumah perkawinan. Riana mengerutkan kening. "Mas Bima, itu berlebihan," katanya, menatap saya. "Mengapa aku harus membiayai hubunganmu saat kau meninggalkanku demi kekasih barumu?" balas saya. "Aku hanya menegakkan apa yang kita sepakati sebelum menikah. Perjanjian pranikah ayahku sudah sangat teliti. Ini hanya memperjelas bagian tentang hubungan terbuka. Selain itu, biaya kencanmu, kau yang tanggung. Aku akan menanggung bagianmu dari biaya rumah tangga, tetapi kegiatan ekstrakurikuler kecilmu itu, kau bayar sendiri." Kirana menyela dengan tajam. "Ayah menghina mama. Ini menjijikkan." "Tidak," kata saya, menatap lurus ke arah Kirana. "Ibumu bebas melakukan apa yang dia inginkan. Kau sendiri yang bilang begitu. Cinta bukan soal uang. Jadi, dia pasti bisa menanggung 1 atau 2 kencan. Dan jika Daniel Suryo ini sehebat yang kau katakan, dia tidak akan membiarkan ibumu membayar, kan?" Riana menarik napas perlahan, suaranya dipaksakan tenang. "Baiklah, saya akan tanda tangan." "Bu Shinta, selesaikan saja." Pengacara Shinta mengerutkan bibirnya. "Ini sangat tidak biasa, dan hampir tidak bermoral, Bu." "Saya tidak apa-apa," desak Riana, mengangkat dagunya ke arah saya. Dia mencoba mengintimidasiku, tapi aku tidak takut. Kirana melipat tangannya lebih erat, memelototi saya. "Mama yakin?" Riana mengangguk. "Iya." Tio mendorong dokumen ke depan, dan Riana menandatanganinya. Dia menatapku dengan tatapan menantang, seolah-olah goresan penanya adalah sebuah tindakan pemberontakan. Di satu sisi, saya hampir mengagumi keberaniannya. Di sisi lain, saya tanya betapa butanya dia berpikir bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini. Selama beberapa minggu berikutnya, saya hidup seperti dalam mode autopilot. Di kantor, semuanya berjalan seperti biasa, kesepakatan dan ekspansi, rapat dan panggilan telepon.
Tetapi di luar itu, sesuatu yang baru sejenis amarah analitis mulai bergejolak dalam diri saya. Riana tidak membuang waktu dan mengatur kencan dengan Daniel. Kirana menyemangatinya, menyebut saya ketinggalan zaman, dan bahkan secara terbuka mengejek saya saat makan malam. Ayah, coba saja Tinder, orang tua juga bisa dapat jodoh di sana sekarang. Saya tetap tenang. Hari kencan besar Riana semakin dekat. Jadi, saya dengan sengaja merencanakan langkah canggih saya sendiri. Jika Riana menginginkan Daniel Suryo, pemilik restoran mewah itu, maka ironisnya saya akan mencari tahu apakah putrinya, Sarah Suryo, bersedia pergi bersamaku. Dia berusia 22 tahun, seusia dengan putriku, tetapi secara hukum sudah dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri. Kami pernah beberapa kali berbicara di berbagai acara. Sarah tahu persis siapa saya dan tampaknya tidak menyukai arogansi ayahnya. Sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk memberontak terhadapnya. Saya menghubunginya, setengah tulus, setengah penasaran, dan yang mengejutkan, dia menerima undangan makan malam saya. Pada malam Riana akan bertemu Daniel, saya membawa Sarah ke sebuah acara pribadi di hotel mewah. Acara itu adalah bagian dari penggalangan dana amal untuk para veteran perang sesuatu yang berkaitan dengan saya secara pribadi dan tenang. Saya memperkenalkan Sarah kepada beberapa kenalan sebagai teman kencan saya, dan dia membawa dirinya dengan anggun. Dia bukan sekadar mahasiswi kosong. Dia cerdas dan mampu mengimbangi percakapan tentang keuangan global dan seluk-beluk operasi bisnis. Orang-orang menatap kami, beberapa bingung, beberapa menyeringai. Tapi saya tidak peduli. Yang penting adalah pesannya. Jika Riana dan Kirana berpikir saya terlalu kuno untuk mendapatkan teman kencan, saya akan membuktikan bahwa mereka salah. Tidak butuh waktu lama bagi desas-desus untuk menyebar. Keesokan paginya ketika saya tiba di rumah, Kirana sudah berada di ruang keluarga, berteriak-teriak. Ayah berkencan dengan putri Daniel Suryo? Teriaknya, tangannya terkepal. Ayah sudah gila? Saya mengabaikan dramanya saat saya melepas jaket. Aku hanya membawa seorang dewasa yang setuju ke acara amal, kata saya dengan tenang. Ibumu menghabiskan malam di hotel dengan Daniel, kan? Dia bebas melakukan apa yang dia mau, dan aku juga. Mata Kirana menyala-nyala. Itu menjijikkan. Dia seusiaku. Saya menghadap putri saya. Jadi, kalau ibumu melakukannya, usia hanyalah angka, tapi kalau aku yang melakukannya, itu tidak bisa diterima? Standar ganda yang menarik. Dia ingin membantah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, dia mendengus frustrasi, berbalik, dan masuk ke kamar masa kecilnya. Riana tidak mengangkat masalah itu pagi itu. Wajahnya pucat, dan saya bisa merasakan ketegangan dalam sikapnya. Dia memaksakan senyum dan pergi menemui teman-temannya, tampaknya berusaha menghindari konflik. Konflik besar berikutnya terjadi di ruang keluarga pada suatu akhir pekan. Saya sedang duduk di kursi berlengan, membaca laporan keuangan terbaru, ketika Riana masuk, matanya merah dan penuh amarah. Kirana mengikutinya, melipat tangan secara defensif. Riana berdiri di depan saya. Hentikan pernikahan terbuka ini, desisnya. Permainan ini sudah selesai. Kau meremehkanku, berkencan dengan putri Daniel dan mempermalukanku di depan semua orang. Aku tidak setuju untuk hal seperti ini. Pandangan saya beralih ke matanya. Kau yang menginginkan pernikahan terbuka, Riana. Inilah hubungan terbuka. Dia melemparkan beberapa amplop ke atas meja kopi. Sudah cukup, Mas Bima. Aku tidak bisa melihat putriku dipermalukan seperti ini. Aku tidak bisa melihat suamiku memamerkan wanita muda, mengerti? Hentikan omong kosong ini. Saya melihat Kirana mengangguk dengan keras. Mama benar. Ini sama sekali bukan bagian dari rencana. Ayah membuat kita menjadi bahan tertawaan. Saya berusaha menahan tawa. Rencana? Tanya saya. Kalian pikir kalian bisa seenaknya masuk dan bilang mau selingkuh, dan aku akan tinggal di rumah seperti ATM yang nyaman, mendanai hiburan kalian sementara kau bersenang-senang dengan pacar barumu? Kalian pikir aku tidak akan melawan? Ini bukan perang. Suara Riana bergetar, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Setidaknya, ini tidak seharusnya menjadi perang. Baiklah.
Katakan saja aku membuat kesalahan. Aku tidak menginginkan Daniel lagi. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Bisakah kita melakukannya? Bisakah kita berpura-pura tidak pernah mencoba omong kosong ini? Tidak, kata saya singkat, menyilangkan kaki. Tidak ada yang bisa ditarik kembali. Mata Riana berkabut karena kebingungan. Apa maksudmu? Aku bilang tidak. Kau yang menginginkan pernikahan terbuka, dan kita punya perjanjian pasca nikah yang menyatakan hubungan ini berlaku sampai kita berdua setuju untuk menutupnya. Dan aku tidak setuju. Jadi, hubungan ini berlanjut. Dia berdiri di sana, gemetar. Kau sedang menghukumku, suaranya pecah. Saya mengangkat bahu. Kau yang memintanya. Kirana berkata, ayah, kumohon. Mama tidak menginginkannya lagi. Bersikaplah masuk akal. Apa ayah tidak pernah mencintainya? Pandangan saya tertuju pada Kirana, gelombang frustrasi yang pahit dan berat melonjak. Kau pikir cinta itu jalan satu arah? Di mana cintanya ketika dia mencoba mempermalukan dan menghinaku di depan umum dengan kekasihnya? Apakah salah satu dari kalian pernah mempertimbangkan perasaanku? Mereka hanya menatap, tidak bisa menjawab. Saya mengambil dompet saya, berdiri, dan berjalan ke pintu depan. Aku pergi, kata saya, jangan tunggu. Aku ada kencan. Wajah Riana hancur. Kirana tampak ingin melontarkan penghinaan, tetapi hanya bisa membuka mulut tanpa suara. Saya pergi, membiarkan gema pintu yang terbanting menjadi tanda titik pada kepergian saya. 2 hari setelah konfrontasi itu, Kirana mencoba ikut campur lagi. Dia mencegat saya di lorong sebelum sarapan. Mama menangis setiap malam. Dia menderita. Dia menderita karena rencananya menjadi bumerang, kata saya dengan tenang, berjalan menuju dapur. Apakah kau khawatir dengan kesehatan mentalnya, atau kau hanya kesal harus menyaksikannya? Keduanya, kata Kirana, berdiri di depan saya dengan menantang. Ayah, hentikan saja bertemu dengan Sarah Suryo itu. Jika ayah ingin menutup pernikahan ini, maka bersikaplah seperti itu. Atau jika ayah ingin menceraikan mama, lakukanlah. Tapi jangan menyiksanya seperti ini. Saya melewatinya, mengabaikan kemarahan di dada saya. Kau tidak peduli ketika aku yang disiksa sejak awal, kan? Atau apakah menyenangkan menyemangati ibumu saat dia mengambil risiko kehilangan ayahnya? Dia tersentak. Itu tidak adil. Itu untuk hak-hak mama. Hentikan omong kosongmu, kata saya tajam. Aku sudah selesai mendanai omong kosongmu. Omong-omong, bagaimana dengan sewa mobilmu? Bukankah kontraknya akan segera berakhir? Siapa yang akan membayar perpanjangannya? Wajahnya mengerut, bingung dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Ayah tahu aku tidak punya uang. Kalau begitu, kau cari solusinya sendiri, kata saya. Biaya yang ditagihkan kepadaku tidak akan kubayar lagi. Begitu juga dengan tagihan kartu kreditmu yang konyol dan biaya kuliahmu. Cari pekerjaan, atau cari orang bodoh lain. Mungkin Daniel atau salah satu pacar baru ibumu akan berbaik hati. Siapa tahu? Wajahnya memucat. Ayah serius? Ayah tidak bisa begitu saja memutuskanku seperti ini. Aku putri ayah. Saya meletakkan cangkir kopi saya dengan hati-hati. Kau memihak ibumu. Tidak apa-apa. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Dia menggeretakkan giginya karena frustrasi. Ayah ingin membuatku memohon. Coba saja bekerja, kata saya dengan dingin. Pernah dengar kata itu? Dia berlari pergi dengan air mata berlinang, berteriak, monster, dia menghilang di ujung lorong. 2 minggu berlalu. Tagihan Kirana menumpuk. Mobil sewaan, pinjaman mahasiswa yang membengkak, dan tidak ada pekerjaan. Dia menghabiskan hari-harinya mengirim pesan kepada teman-temannya, menunggu keajaiban mungkin berharap saya akan menyerah pada akhirnya. Bom waktu meledak pada suatu sore. Ketika saya pulang kerja, Kirana sudah ada di depan pintu, air mata kemarahan menodai wajahnya. Aku dapat surat bahwa mobilku akan ditarik, desisnya, menyodorkan selembar kertas ke wajah saya. Ayah tidak bisa melakukan ini. Aku butuh mobil itu. Aku tidak bisa pergi ke kelas atau ke janji temu naik bus seperti orang miskin. Saya menghela napas, melewatinya dan membuka pintu depan.
Jika naik bus melukai harga dirimu, itu masalahmu. Dia mengikuti saya masuk, memberi isyarat dengan liar. Ayah berjanji akan selalu ada untukku, bahwa aku tidak perlu khawatir tentang uang selama kuliah. Ayah akan menarik kembali janji itu? Saya mengerutkan kening dan berbalik menghadapnya. Syaratku untuk mendanai sekolahmu adalah kau setidaknya menghormatiku. Sebaliknya, kau dan ibumu mencoba menghinaku. Jadi ya, aku menarik kembali janji itu. Jika kau tidak bisa menangani realitas baru, kau bebas pergi. Aku tidak bisa membayar semua utang ini, teriaknya. Aku hanya punya sekitar 3 juta rupiah di rekeningku. Saya berjalan ke ruang tamu. Bukan masalahku. Tanyakan pada pacar ibumu. Mungkin Daniel bisa menuliskan cek untukmu. Atau salah satu teman tidur ibumu di masa depan. Kirana terkesiap kaget. Ayah kejam. Saya memberinya senyum dingin dan kaku. Aku hanya mengikuti logikamu, putriku tersayang. Ibumu bebas, kau bebas, semua orang modern. Bukankah itu yang kau inginkan? Dia memukul sandaran tangan sofa karena frustrasi. Kenapa ayah begitu jahat? Ya, katakan padaku kenapa. Suara baru terdengar. Riana. Muncul dari lorong, ekspresinya rapuh. Dia melipat tangannya, menatap Kirana, lalu saya. Mengapa kau menghukum kami berdua seperti ini? Saya menoleh ke istri saya. Aku tidak menghukum siapapun. Aku hanya tidak akan memberi imbalan atas perselingkuhan. Pandangan Riana beralih ke Kirana, yang hampir menangis. Dia melembutkan suaranya. Kirana, sayang, naiklah ke atas. Biar aku yang bicara. Kirana memberiku satu tatapan tajam lagi, lalu melewati ibunya dengan marah, menghentakkan kakinya saat dia menghilang. Riana menunggu sampai dia pergi, lalu menghadap saya langsung. Mas Bima, hentikan ini. Kau sudah menyampaikan maksudmu. Seluruh sandiwara pernikahan terbuka ini adalah ide yang mengerikan. Tapi sekarang kau hanya bersikap sadis. Dia putrimu. Dia masih muda dan tidak mengerti apa yang dia hadapi. Saya mengangkat bahu. Cukup dewasa untuk membujuk ibunya agar berselingkuh. Cukup dewasa untuk menghadapi konsekuensinya. Riana mengepalkan tangannya. Baiklah. Jika kau ingin memperlakukan Kirana seperti itu, lakukanlah. Tapi kau dan aku bisakah kita bicara dengan sopan? Aku sudah putus dengan Daniel. Mengerti? Dia ternyata brengsek yang hanya banyak bicara. Dia sudah pergi, membatalkan beberapa kencan terakhir. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku dipermalukan. Tapi bisakah kita menghentikan kegilaan ini sekarang? Menghentikannya bagaimana? Tanya saya. Tutup pernikahannya. Kita coba kembali seperti dulu, atau setidaknya mencari rutinitas baru tanpa kencan acak dan drama bodoh ini. Aku akan menandatangani apapun. Rahang saya mengeras. 2 minggu yang lalu, kau mengajukan permintaan yang sama. Aku bilang tidak. Mengapa kau pikir ada yang berubah? Air mata berkilauan di matanya. Karena aku tidak bisa melakukan ini lagi. Dia hampir berteriak, suaranya pecah. Aku tidak bisa melihatmu bersama Sarah Suryo lagi. Dia seumur putriku. Aku tidak tahan membayangkan kau tidur dengannya. Kepalaku serasa mau meledak. Tolong kita jadi suami istri lagi. Bahkan jika tidak sempurna. Saya menatapnya. Tidak. Kau yang membuka pintu ini. Kau yang harus membiarkannya tetap terbuka. Kita sudah melewati titik tidak bisa kembali. Dia merosot ke sofa, menutupi wajahnya dengan tangannya. Aku jadi sangat membencimu, bisiknya. Kemana perginya pria yang kunikahi? Pria itu mati pada hari kau meminta pernikahan terbuka, kata saya tanpa simpati, dan pergi. Sebulan berlalu. Bosan dengan penolakan saya untuk mendanai hidupnya, Kirana pindah dari rumah. Dia menumpang di rumah teman-temannya, tapi itu tidak berjalan mulus. Riana, yang tertinggal, tenggelam lebih dalam ke dalam keputusasaan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan pakaian seadanya, berkeliaran di rumah seolah mencari sesuatu. Kadang-kadang saya melihatnya membolak-balik album foto lama, menangis diam-diam. Suatu hari, dia mencegat saya di beranda belakang. Matanya merah. Mas Bima, ada yang ingin kukatakan? Aku sudah ke dokter, katanya pelan.
Aku merasa tidak enak badan terus-menerus. Saya mengangkat alis, memperhatikan betapa kurusnya dia. Tulang bahunya menonjol dengan cara yang tidak biasa. Dokter? Dia mengangguk, menarik napas gemetar. Aku positif PMS, akunya, wajahnya memerah. Aku tertular dari Daniel. Aku tidak pernah membayangkan dia seperti itu, tapi aku sedang minum obat dan katanya bisa diobati. Tapi aku sangat malu. Jadi, kuharap kau bahagia. Kau telah mendapatkan pembalasanmu. Sesuatu dalam diri saya bergejolak, rasa sakit yang tidak bisa saya bedakan antara rasa bersalah dan kasihan. Tapi suara saya tetap terkendali. Aku tidak bahagia, Riana. Ini semua hanya konsekuensi dari pilihanmu. Kau pikir aku merencanakan semua ini? Tidak. Kau meminta pernikahan terbuka, dan aku berkata ya. Lalu kau langsung tidur dengan pria pertama yang membujukmu. Setetes air mata mengalir di pipinya. Dia menyekanya dengan marah. Aku tahu, kau membenciku. Aku hanya berharap kau aman dengan teman kencanmu itu. PMS bukan main-main. Saya memandang ke cakrawala di seberang pagar kemana saja selain ke arahnya. Sarah bukan sekadar teman kencan. Tapi terima kasih atas perhatianmu. Dia menatapku, suaranya gemetar. Kau monster. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian di beranda. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan angin musim gugur berputar di sekitar saya. Sebagian dari diri saya merasakan kesedihan yang samar untuknya, untuk apa yang dia alami. Bagian lain hanya mengulangi kalimat lama yang sama. Dia menuai apa yang dia tanam. 3 minggu kemudian, situasi memburuk. Yang mengejutkan, Kirana kembali ke rumah, penuh amarah dan kegilaan, membanting pintu. Saya sedang membaca email di dapur ketika dia masuk dengan menghentak. Pinjaman mahasiswaku macet, suaranya bergetar karena marah. Aku tidak bisa membayarnya, ayah harus membayarnya. Saya tetap menatap ponsel saya. Aku tidak harus melakukan apapun. Sudah kubilang aku bukan lagi brankas pribadimu. Matanya memindai ruangan. Mama tidak punya uang untuk membantu. Dia hampir tidak bisa membayar biaya hidupnya sendiri. Daniel itu menghilang, dan Mama tidak bisa memintanya membantu. Kemana lagi aku bisa berpaling? Saya meletakkan ponsel saya dan menatap matanya. Kau sudah dewasa sekarang. Cari solusinya sendiri. Dia menggeram. Ayah akan membiarkan putri ayah sendiri tenggelam dalam utang? Ayah akan merusak kredibilitasku masa depanku hanya karena dendam? Tidak, kata saya. Kau yang merusak kredibilitasmu. Kau yang memihak ibumu dan mengejekku seolah aku adalah peninggalan kuno. Nah, peninggalan kuno ini sepertinya tidak mau lagi mensponsori gaya hidupmu. Dia maju ke arahku seolah ingin menyerang secara fisik, tapi aku menegang, siap membela diri. Jangan coba-coba, suaraku pelan. Aku sudah sangat sabar denganmu. Jika kau mau, pergilah ke pacar ibumu dan minta dana talangan, atau cari pekerjaan lain selain hanya berpura-pura seperti yang kau lakukan selama ini. Jika teman-temanmu tidak mau meminjamkanmu uang, itu juga bukan masalahku. Baik, semburnya. Aku akan mengingat ini ketika ayah sudah tua dan butuh seseorang untuk merawatmu. Jangan harap aku akan mengangkat satu jari pun. Saya mengangkat alis. Aku tidak khawatir. Aku lebih dari mampu untuk mendanai masa tuaku sendiri. Dia menatap dengan napas terengah-engah, lalu berbalik dan lari. Saya mendengar langkah kakinya yang marah bergema di sepanjang lorong. Sekitar 5 menit kemudian, saya mendengar pintu depan dibanting. Dia pergi lagi, dan saya ditinggalkan di rumah yang sunyi. Dalam beberapa minggu berikutnya, tragedi di sekitar saya menjadi jelas. Riana kehilangan berat badan dan tampak lemah secara fisik. Dia jarang meninggalkan rumah, dan ketika dia melakukannya, dia menyelinap masuk dan keluar seperti hantu, bayangan dari dirinya yang dulu. Kadang-kadang dia akan membuat permohonan kecil. Bisakah kita bicara? Atau Mas Bima, kumohon, biarkan aku membuatkanmu makan malam dan kita bisa membicarakan semuanya. Saya tidak pernah menyerah. Perhatian saya telah beralih ke Sarah. Apa yang dimulai sebagai tindakan pemberontakan telah berkembang menjadi kasih sayang yang tulus.
Dia adalah wanita muda yang ambisius, bersemangat membangun portofolionya sebagai model fashion. Kami tertawa bersama tentang betapa rumitnya hubungan kami, ayahnya berkencan dengan istri saya, dan kami menciptakan sesuatu yang nyata di tengah kekacauan itu. Saya merasa nyaman dalam kehadirannya dengan cara yang belum pernah saya rasakan dengan Rihanna selama bertahun-tahun. Dia hangat tetapi juga terus terang. Dia pernah bertanya tentang Timor Leste, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya menceritakan kepada seseorang apa yang telah saya lakukan di sana, dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya. Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Dia tidak pernah menggunakan masa lalu atau kelemahan saya untuk melawanku. Suatu malam di apartemennya, sambil minum anggur, dia berkata pelan, "Aku hamil." Pada saat itu, seluruh alam semesta seakan berhenti. "Berapa lama?" tanya saya. Dada saya terasa sesak. "Sekitar 8 minggu, katanya, mengamati wajah saya, "dan tentu saja, kau ayahnya." Aku ingin mempertahankan bayi ini. Gelombang emosi kejutan, kecemasan, percikan kegembiraan, sengatan rasa bersalah melanda saya. "Kau yakin?" Dia mengangguk, matanya bersinar. "Ya. Ini tidak direncanakan, tapi aku siap. Kuharap kau juga siap." Saya mencoba mempertahankan ketenangan yang diajarkan ayah saya. Tetapi pada saat itu, saya menyadari bahwa saya menginginkan anak ini. Sebagian dari diri saya ingin menjadi ayah yang benar kali ini, tanpa kepahitan dari keluarga yang disfungsional. "Baiklah," kata saya akhirnya. "Baiklah, Sarah. Kita akan mencari solusinya." Dia menghela napas lega. "Terima kasih. Aku tahu ini rumit, tapi aku tidak mau lari. Ini bukan hanya tentang balas dendam pada ayahku sejak awal." Penyebutan Daniel Suryo membuat saya kaku, tetapi saya menepisnya dan mencium keningnya. "Jangan bicarakan dia. Mari kita khawatirkan kita dan bayinya." Kali berikutnya saya pulang, Rihanna merosot di sofa ruang tamu, menatap kosong ke acara realitas TV. Saat saya masuk, dia mematikan suaranya. "Dari mana saja kau?" Suaranya datar. "Bersama Sarah," jawab saya, "menuju tangga." "Mas Bima," nadanya berubah. "Dengar. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Tapi bisakah kita setidaknya membicarakan langkah selanjutnya? Bisakah kau mengakhiri pernikahan ini mengajukan gugatan cerai agar aku bisa melanjutkan hidup? Aku tidak tahan dengan keadaan limbo ini." Saya berhenti di tangga dan berbalik. "Jika kita bercerai, kau melepaskan segalanya. Kau akan pergi dengan tangan hampir kosong." Dia mengangguk lelah. "Aku tahu, tapi mungkin itu lebih baik daripada hidup seperti ini." Saya memperhatikannya dengan seksama. Dia memang tampak lelah. Rambutnya kusam, pipinya cekung, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Sejenak, saya teringat Rihanna yang saya nikahi puluhan tahun lalu, dan kesedihan melanda saya. Tapi itu adalah emosi yang jauh sekarang. "Kita akan membicarakannya," kata saya dengan dingin, dan naik ke atas. 2 bulan kemudian, Sarah melahirkan putra kami, Arjuna, secara prematur. Pusaran peran sebagai ayah baru menyita perhatian saya, mengalahkan sisa-sisa pikiran tentang Rihanna atau Kirana. Saya menemukan tujuan baru, lebih sering meninggalkan kantor dan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajer senior, fokus pada Sarah dan bayi kami. Tak lama setelah Arjuna lahir, saya melamarnya, ingin menciptakan rumah yang stabil untuknya. Sarah menerima. Saya bersikeras kami menandatangani perjanjian pranikah baru. Dan kami menikah dalam upacara sederhana dan tenang. Di satu sisi, saya menertawakan betapa saya menjadi seperti ayah saya. Di sisi lain, saya mengakui bahwa orang tua itu benar tentang melindungi apa yang berharga. Namun, saya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Rihanna. Suatu malam, dia menelepon saya, suaranya terdengar panik. "Mas Bima," bisiknya gemetar, "kurasa aku melakukan kesalahan. Aku ingin menemuimu. Aku tidak enak badan. Aku ingin kau." Saya memotongnya. "Telepon orang tuamu, Rihanna. Atau panggil ambulans jika ini darurat medis. Aku harus merawat bayi yang baru lahir. Aku bukan lagi penyelamatmu." Hening selama 5 detik, lalu saya mendengarnya hancur. "Aku membencimu,
katanya dengan suara penuh air mata, dan menutup telepon. Itu adalah percakapan langsung terakhir kami. Saya mengajukan gugatan cerai beberapa minggu kemudian, memberitahu Tio untuk menanganinya dengan tenang dan cepat, tanpa drama atau pertarungan yang berlarut-larut. Dia menanganinya dengan efisiensi yang dingin. Riana menandatangani surat-surat itu tanpa perlawanan, mungkin lega. Dia menghilang tak lama setelah itu, mungkin kembali ke rumah orang tuanya, tapi saya tidak bertanya. Saya mengabdikan diri pada Sarah dan Arjuna, membangun narasi baru dari puing-puing. Tentang Kirana, saya mendengar melalui desas-desus singkat bahwa dia bekerja membalik burger di McDonald's. Suatu sore, karena penasaran, saya mampir ke McDonald's itu. Saya tidak mencoba berbicara dengannya. Dia tidak mengenali saya. Dia bergerak di antara dapur dan area saji, rambutnya diikat ke belakang, wajahnya memerah, tetapi dia tampak baik-baik saja, lebih sehat daripada saat terakhir kali saya melihatnya. Mungkin bekerja untuk mencari nafkah telah mengajarinya cara mandiri. Saya pergi dengan makan siang saya tanpa sepatah kata pun, merasakan kebanggaan aneh bahwa dia setidaknya belajar bertanggung jawab. Tapi jurang di antara kami tetap besar. Saya membiarkannya menempuh jalan apapun yang dia inginkan. 5 tahun berlalu. Arjuna adalah anak yang ceria yang berlarian di sekitar rumah, dan Sarah serta saya telah membangun kehidupan yang stabil. Saya tidak pernah mencoba menghubungi Riana atau Kirana. Sebagian dari diri saya ingin menutup bab itu, tetapi bagian lain terlalu tenggelam dalam realitas baru saya untuk merenungkan luka lama. Kadang-kadang, melalui kenalan yang acuh tak acuh atau berita langka, saya mendengar bahwa Kirana telah menemukan pekerjaan lain, menyewa apartemen kecil, dan perlahan-lahan melunasi pinjamannya. Bagus untuknya. Tidak ada alasan bagi saya untuk ikut campur. Dia telah membuat pilihannya sejak lama, dan penolakan saya terhadap uang saya mungkin adalah hal yang dia butuhkan. Suatu minggu pagi, telepon berdering. Saya sedang di ruang tamu, membantu Arjuna merapikan perlengkapan seninya. Sarah berada di halaman belakang, menikmati kopi di bawah sinar matahari. ID penelepon mengejutkan saya, "Ayah Riana, kami belum pernah berbicara sejak perceraian diselesaikan." Saya menjawab telepon. "Halo?" Setelah hening beberapa detik, suaranya yang berat terdengar. "Bima," katanya pelan. "Riana meninggal tadi malam." Saya merasakan jantung saya berdebar kencang. "Bagaimana?" tanya saya dengan susah payah. "Dia tinggal bersama kami, dan kesehatannya terus menurun. Komplikasi dari PMS yang dia dapatkan dari pria bernama Daniel itu, sepertinya tidak pernah benar-benar sembuh. Dia keluar masuk rumah sakit selama berbulan-bulan. Tadi malam, dia..." Suaranya tercekat. "Dia tidak bangun lagi." Saya berdiri di sana, mencengkeram telepon, tenggorokan saya tercekat. "Saya turut berduka cita," kata saya akhirnya, kata-kata yang terasa begitu kecil di hadapan sesuatu yang begitu final. "Bapak baik-baik saya?" Dia berhenti sejenak, lalu menghela napas. "Harus baik-baik saja. Saya hanya menelepon karena saya pikir kau harus tahu." Dia tidak bisa melihatku, tapi aku mengangguk. "Terima kasih, sudah memberitahu saya." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Desahan lelah, lalu bunyi klik saat telepon ditutup. Saya meletakkan telepon dan menatap layar kosong. Arjuna sedang dengan cermat mewarnai pesawat kertas. Di halaman, Sarah bersenandung pelan, berjemur di bawah sinar matahari. Saya memikirkan hari-hari terakhir Riana, kemundurannya yang lambat, air mata dan penyesalannya. Berapa kali dia membisikkan nama saya dalam kemarahan atau kesedihan? Gelombang emosi yang saling bertentangan melanda saya. Kasihan, lega, penyesalan, kepahitan. Tapi di atas segalanya, saya merasakan beratnya hal yang tidak dapat diubah, bahwa sekali Anda melewati batas tertentu, tidak akan pernah ada jalan untuk kembali. Saya meletakkan telepon dengan tenang dan mengelus rambut Arjuna. Dia menatapku dengan mata cerah. "Ayah, aku mau tunjukkan sesuatu." "Tentu," kata saya, memaksakan senyum. "Tunjukkan padaku."